Baik, terima kasih tentang bagaimana masa jabatan kepemimpinan Pak Bupati 1 tahun, khusus di dunia pendidikan. Menurut saya, kinerja Pak Bupati ini sangat baik, terutama untuk pendidikan. Yang mana memang sebelumnya terutama untuk biaya studi. Sebelumnya itu adalah bantuan studi. Jadi bantuan studi ini memang jumlahnya tidak banyak, sedikit, karena dia hanya sifatnya bantuan. Makanya itu dulu memang setengah mati, sehingga dianggarkan itu hanya 1 miliar, paling tinggi itu 1 miliar ke atas. Tidak pernah ada yang di atas 1 miliar. Sehingga dengan adanya begitu hadirnya Pak Bupati sebagai anak adat, sebagai orang asli, betul-betul memperhatikan SDM Kerong, maka tahun ini kami bisa realisasi sekitar 4,4 miliar, dan ini suatu kebijakan Pak Bupati yang luar biasa. Jadi apa yang menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati tahun ini itu tentang 1000 dokter, itu yang menjadi kenyataan, sehingga besaran dana yang digelontorkan untuk pendidikan ini memang sangat besar sesuai dengan visi dan misi Pak Bupati. Jadi 1000 dokter yang dimaksud di sini kita harus terjemahkan itu adalah mulai dari pendidikan anak usia dini. Jadi TK, PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu ada S1, S2. Nah itu yang dicanangkan 1000 dokter. Sehingga bukan karena tahun ini harus dokter semua ambil dokter sampai 1000, enggak mungkin. Jadi kita harus terjemahkan benar-benar, sehingga kami dari Dinas Pendidikan selama kepemimpinan Pak Bupati Peter Gus Bagir ini memang betul-betul kami canangkan untuk betul-betul guru harus mulai ada di tempat tugas, mulai harus benahi, mulai mendidik adik-adik dan anak-anak kita, mulai dari anak usia dini sampai SMP, SMA, dan sampai perguruan tinggi. Itu pun yang kita canangkan untuk mereka. Jadi hari ini memang mahasiswa paling banyak yang kita biayai, dan tahun ini pun juga bagaimana 1 tahun berjalan ini kami apresiasi kinerja Pak Bupati, karena memang termasuk seminari pun hari ini mereka merasakan, ya, dari berapa puluh tahun itu pernah Kerong ada, ini tidak pernah mereka rasakan. Orang seminar itu tidak pernah mereka tahu bahwa uang itu ada. Tapi ketika hadirnya Pak Bupati di Kerong sebagai anak adat Kerong, betul-betul membuktikan bahwa Kerong ini memang peduli tentang pendidikan, sehingga 1000 dokter pun yang dicantangkan betul-betul terarah dan sasaran. Sehingga kami dinas terkait memang betul-betul memperbaiki dunia pendidikan. Jadi itu tentang beasiswa. Kemudian tentang manajemen dinas pendidikan sendiri. Memang awalnya manajemen dinas pendidikan itu dicap ya, bahwa tempat ini adalah tempat minuman keras, tempat beralkohol. Ya, saya pikir sejak Pak Bupati menunjuk kita sebagai pemimpin di sini, saya rasa sudah membaik, ya, sudah tidak ada lagi kita lihat botol minuman yang hambur di depan dinas pendidikan, itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena memang kita buat ketegasan di semua lini, supaya pendidikan ini kita harus bawa ke arah yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi Pak Bupati. Jadi itu sebenarnya untuk pendidikan, dan hari ini pun saya rasa untuk pendidikan itu jalan normal. Kita sekarang proses belajar mulai jalan. Memang ada beberapa kendala yang memang belum bisa kita akomodir. Yang pertama itu adalah di beberapa pelosok memang ada kepala sekolah yang belum bertugas. Salah satu kondisinya adalah karena memang kepala sekolah usianya sudah melewati batas usia. Nah itu kemungkinan tidak mungkin kita mau ganti waktu dekat, karena ini kita masih pelaksana tugas, dan kita tunggu definitifnya, pasti akan kita lihat regulasi itu. Sehingga itu untuk situasi hari ini, dan tapi untuk sebagian besar ya sekolah sudah dapat berjalan. Contoh seperti di Toy atas memang ada beberapa SD yang belum maksimal, tapi sebagian sudah berjalan. Salah satunya adalah SMP Toy sudah dapat berjalan dengan maksimal.
Kemudian seperti ada beberapa sekolah yang memang kita pendekatan juga. Jadi kita dinas pendidikan itu tidak sendirian, kita didampingi oleh 2 lembaga swasta dan ada beberapa lembaga swasta seperti YPPK, YPK dan madrasah yang memang tidak pernah terlepas juga dari dinas pendidikan, sehingga itu pun juga kami komunikasi untuk berkoordinasi tentang bagaimana sekolah-sekolah ini terbaik. Seperti di YPPK ada beberapa kepala sekolah yang memang sudah pengunduran diri, tetapi belum bisa kita definitifkan karena ya kita masih pelaksana tugas, dan juga di sekolah YPK. Tetapi untuk PLT sementara itu sedang berjalan untuk supaya bagaimana sekolah itu dapat berjalan. Nah, itu untuk situasi dinas pendidikan. Kemudian mungkin polemik tentang bagaimana kinerja dinas pendidikan. Saya pikir kami dinas pendidikan itu tetap jalan sesuai aturan dan sesuai visi dan misi Pak Bupati dan Wakil Bupati tahun ini. Jadi menurut saya 1 tahun berjalan ini Pak Bupati menunjukkan betul-betul dia sebagai anak adat dan sebagai anak Kerom yang peduli tentang pendidikan. Jadi kami memang sangat apresiasi kinerja Pak Bupati. Seperti mahasiswa tahun ini, kami belum memegang DPA, tetapi demi mahasiswa yang belum menyelesaikan pembayaran SPP, sehingga Pak Bupati punya kebijakan untuk bisa mengelompokkan dana untuk pembayaran mahasiswa yang sudah kita keluarkan sekitar 3,44 ya, 3 miliar 44 juta itu kita sudah gelontorkan ke mahasiswa S1 maupun S2, sehingga kemudian lagi berjalan, sisanya kami akan akomodir dengan dana sisa yang ada, dan kami menggunakan RK. Dan ini kan sudah menjadi visi misi yang memang tidak boleh kita geser sana sini, karena ini memang sudah wajib untuk kita akomodir yang menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati 1000 dokter. Jadi menurut saya seperti itu. Dan sementara ini kami di Dinas Pendidikan, kami tidak pernah menalar lelah. Kami tidak pernah merasa bahwa kita nanti begini. Kita di kantor ini kerja harus sesuai, dan itu memang tugas kita. Sebagai anak asli, ya kita harus tunjukkan kinerja kita juga. Bahwa kerja kita, kalau kita hari ini kerja setengah-setengah, mungkin ke depan juga kita akan kerja juga mungkin hanya mengharapkan sesuatu. Tetapi kalau betul-betul kerja dengan hati, ya apapun kondisinya kita kerja. Dan hari ini kita tidak boleh bicara banyak, tidak boleh kata bicara lagi. Hari ini sekarang itu waktunya kita kerja, bukan kita sana bicara, sini bicara, itu jatuhkan ini, tidak. Hari ini kita harus bekerja, dan apalagi pendidikan ini kita harus bawa ke ranah yang lebih baik. Betul-betul hari ini harus indikator. Bilang 1000 dokter, ya kita juga harus ada tahu bahwa tahun ini berapa yang wisuda, dan saya sedang data itu. Data itu kemungkinan bulan depan kita bisa laporkan itu. Kita bisa laporkan bahwa tahun ini, tahun 2021 dan tahun ini berapa mahasiswa yang sudah wisuda, dan itu harus kita buat laporan kepada Pemda. Supaya dalam hal ini kan mahasiswa buat laporan, supaya Pemda juga tahu biaya yang kita keluarkan ini hasilnya. Begitu, semacam begitu. Dan itu kami sedang lakukan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih.